Assalamualaikum. Permisi. Suka ada yang datang sini juga? Datang anak-anak. Anak-anak? Iya, anak-anak SMA paling gede. SMP SMA atau SMA aja? SMP SMA. SMP SMA. SD ada Pak? SD nggak ada. SD nggak ada. Masih pakai seragam? Ada yang pakai, ada yang nggak. Ada yang pakai seragam SMP dan SMA? Ada yang Pak, kamar dari Aryo ini yang ini? Oh bukan, di Bukan ya, atas. Pak? Boleh saya diantarkan? Pak? Boleh, di atas. Tadi rumah kosong nih Pak ya? Nah, tadinya ini rumah kosong. Ini kamar yang tersangka itu ada di atas. Oke Pak. Saudara, saya sudah berada di depan kamar, persis di rumah kontrakan tersangka utama kasus perdagangan anak laki-laki yang kemudian diperjualbelikan untuk prostitusi. Betul ya Pak ya? Betul? Aryo. 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 Ini belum pernah ada media wartawan yang masuk sini Pak? Belum, karena itu ini saya kunci dan Bapak pun sekarang buka, tapi nggak boleh masuk ke dalam karena ini barang-barang yang ada di dalam ini masih dalam penanganan pihak yang berwajib, yaitu kepolisian dari Bareskrim. Tapi kalau untuk satu langkah bisa. Ya, baik. Saudara, saya telusuri kampung, saya tapaki gang-gang kecil di Bogor, Jawa Barat. Untuk saya ketahui rumah dari Ucu, salah satu tersangka kasus perdagangan anak laki-laki. Dan saudara, kita sudah sampai di kediaman orang tua Ucu, tersangka kasus perdagangan anak laki-laki yang kini sang tersangka ditahan di Mabes Polri. Saksikan Aiman setiap Senin pukul 8 malam di Kompas TV. Semua orang tua yang hadir dan ketemu anaknya dalam kondisi terkejut dan tidak menyangka, dan bahkan ada yang orang tuanya mau bunuh diri di sini. Mau bunuh diri di Mabes Polri ini? Ya, orang tua ada yang mau melompat dari lantai 4, tapi kita amankan di sini. Awalnya 7, berkembang menjadi 99, dan terakhir mencapai 148. Dari angka itu, yang masih berstatus anak-anak, jumlahnya puluhan. Mereka diperjualbelikan. Mereka jadi korban. 3 orang yang mengumpulkan. Kejadian pertama yang menyeruak di Indonesia dan sekaligus membelalakan mata. Apa yang bisa diambil pelajaran dari kasusnya? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya berada di Bogor, Jawa Barat. Ikuti saya. Inilah Awas Pemangsa Anak. Saya mendapatkan informasi indikasinya kemungkinan salah satu dari jenis PMS. Saya mungkin nggak sebut di sini ya, sejak dari di Bareskrim, dan akhirnya kemudian tes kesehatan kembali, dan akhirnya 1 dari 7 anak itu memang harus mendapatkan obat gitu dari Rumah Sakit Kramat Jati. Penyakit menular seksual positif terjangkit oleh korban perdagangan anak untuk prostitusi homoseksual yang baru saja terungkap di daerah Bogor, Jawa Barat. Publik dibuat terhenyak atas penangkapan pria bernama Aryo akhir Agustus lalu oleh Bareskrim Polri. Aryo diciduk di sebuah hotel di kawasan Puncak, Jawa Barat saat akan menjajakan ke-7 korbannya. Dari 7 korban itu, 6 diantaranya masih anak-anak. Entah berapa lama Aryo menjalankan bisnis haram mendagangkan anak laki-laki untuk prostitusi. Yang jelas, Aryo baru 6 bulan keluar dari penjara karena kasus memperdagangkan perempuan juga untuk prostitusi. Aryo tak sendiri. Sehari pasca penangkapannya, komplotan Aryo terbongkar dan langsung diringkus aparat kepolisian. Diketahui 2 temannya ikut dalam menjalankan bisnis haram Aryo. Sebagai dalang komplotan, Aryo bertindak sebagai muncikari dengan mengolah situs jejaring sosial Facebook dengan memajang identitas korban untuk mencari pelanggan.
Ucu, satu temannya yang juga seorang pedagang sayuran, bertugas memasok anak laki-laki saat Aryo kehabisan anak untuk dijajakan. Sebelum membantu Aryo, Ucu sempat jadi pelanggan Aryo. Sementara satu teman lainnya bertugas mencari anak laki-laki untuk dijadikan korban selanjutnya melalui media sosial. Tak main-main, jumlah korbannya pun terus meningkat tajam. Berawal dari 7 orang di mana 6 diantaranya anak-anak, berkembang menjadi 99 dan terakhir menjadi 148. Dari 148 korban ini, 38 diantaranya merupakan anak-anak di bawah umur. Sementara 93 korban berusia dewasa dan 17 lainnya masih belum jelas statusnya, anak atau dewasa. Tak menutup kemungkinan jumlah korban masih dapat terus meningkat. Atas kekejiannya, ketiga tersangka pun terancam pasal berlapis, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan total ancaman hukuman mencapai 20 tahun penjara. Kejadian ini pun membangunkan para orang tua untuk tak bisa lengah mengawasi di tengah beragam gempuran, teknologi, dan informasi di masa kini. Saudara, saya berada di rumah kontrakan tersangka utama kasus perdagangan anak laki-laki yang diperjualbelikan untuk prostitusi. Saya akan coba masuk ke dalam, saya akan ketahui lebih dalam. Dan mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil agar bisa dicegah kasus-kasus yang serupa di kemudian hari. Ikuti saya, saudara. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Woi, waalaikumsalam. Ini dengan Pak Karta. Soekarto. Oh, Pak Karto. Pak Karto saya dengar adalah penjaga dari rumah kontrakan ini. Betul, Ya, Pak? ini Ya? saya yang memiliki kontrakan ini, saya yang mengelolanya saya. Nah, dia pertama masuk, dia datang ke bengkel saya, ke tempat kerja. Oke, ini siapa Pak yang masuknya? RR, tersangka. Aryo. Aryo. Oke. Pak Karto, kok saya belum tanya soal Aryo, Pak Karto udah cerita soal Aryo aja. Ya, sekarang kan kita yang sedang lagi dipermasalahkan adalah masalah Aryo yang tinggal tempat di kosan tempat saya ini. Pasti Tapi- Bapak masalah tentang masalah yang Pak Aryo, AR juga tersangka 100% benar, Pak. Saya mau tanya, betul namanya Aryo, Pak? Sepengetahuan saya dan dia daftar ke tempat saya, pertama kali datang mengenalkan diri adalah Aryo. Dia datang ke tempat saya itu hari pertama ke saya datang 2 orang. Dua orang dengan siapa tuh, Pak? Dengan temannya. Laki-laki. Laki-laki Seumuran juga? di bawah umur dia. Di bawah umur dia? Iya, nah setelah itu saya bilang, lihat aja dulu kamarnya, kalau memang itu cocok silahkan. Dia nanya, berapa Pak? 400 saya bilang. Sebulan? Sebulan. Oke, dia lihat dulu, dia mau bayar, jangan dulu, saya sekarang lagi banyak kerjaan, besok aja, saya pospon 1 hari. Nah dia besoknya datang lagi ke tempat saya. Oke Pak, saya deal, cocok dengan kamar itu, ya silahkan bayar. Mana, kamu itu kerja di mana Mas? Oh, Bapak tanyakan? Saya tanya, dia pengakuan dia ke saya adalah salah satu karyawan restoran di Bogor. Nah, Di daerah mana Bogornya nggak disebutin? Bogor nggak disebutin, Detail, salah satu ya? kota Oke. Bogor. Detail. Oke, saya bilang, mana KTP kamu? Tunjukin. Nah, Oh, sempat menunjukkan KTP? Menunjukkan, cuman saya nggak fotokopi. Namanya siapa, Pak? Aryo juga tetap. Hanya Aryo? AR aja saya kelihatan Aryo gitu. Aryo. Iya, nah pas begitu. Tempat tanggal lahir? Tempat lagi nggak kelihatan. Tahun lahirnya Bapak ingat? Nggak Nggak ingat? ingat. Usianya berapa, Pak? 54 tahun. 54 tahun. Padahal selama ini yang diketahui kan 41 tahun. Dari mana Bapak tahu 54 tahun Aryo ini? Udah keriput-keriput gitu, udah tua. Bapak nggak sempat fotokopi KTP-nya? Tidak sempat. Nyesal juga, Dan Pak. ya bukan nyesel lagi karena saya udah dia mengatakan saya seorang karyawan rumah makan. Bapak percaya aja tuh? Percaya aja langsung, cuman saya tegaskan lagi. Mas, besok atau lusa kamu udah ditinggal di kosan saya, tolong ke rumah Pak RT. Lapor kamu ada di sini. Udah saya tegaskan itu. Dia bilang, "Ya Pak, nanti saya ke rumah Pak RT." Nah, sampai dengan berjalannya waktu, sebelum 1 bulan udah 3 mingguan lah ya, 2 minggu sampai 3 minggu, ada warga-warga bilang, "Pak, suka ada anak-anak nih."
keluar masuk. Warga tetangga ini? Tetangga orang luar. oke. Nah, saya bilang udah, saya bilang gini ke ibu yang haji itu, Bu Haji, ini kayaknya kunci gembok ini udah ada yang ngeduplikat nih. Oh, tunggu sebentar, Pak. Jadi sebulan tinggal di kontrakan ini, kunci duplikat gerbang itu diduplikat oleh Aryo Iya, pernah dia ngeduplikat kunci. tanpa sepengetahuan siapapun Tanpa di sini. sepengetahuan. Kok bisa, Pak? Iya, dan mungkin lagi ngegantung di sana. Oh, diambil. Diambil. Langsung Nah, setelah itu 2-3 hari ketahuan sama saya buang yang aslinya saya buang, yang lama saya ganti gembok baru. Nah, kasih ke Ibu Haji, Bu Haji, ini kunci jangan dikasih siapa-siapa dan jam 10. Dan jangan gantung lagi. Jangan gantung lagi jam 10 dari luar maupun dari dalam nggak boleh masuk. Kalau ada apa-apa yang maksa ada anak-anak kumpul-kumpul tolong telepon saya. Memang sebelumnya itu menduplikat gembok, apa kepentingan Aryo? Dia mau keluar katanya suka susah. Karena aturan di sini jam 10 malam ke atas sampai pagi digembok. Gembok. Dan Aryo sering mondar-mandir, bolak-balik, hilir mudik di atas jam 10 malam. Sebelumnya. Oke. Nah, setelah saya gembok Ngapain udah tuh, Pak? Ya nggak tahu. Tapi ada kabar. Ya karena saya curiganya pasti di atas jam 10 keluar dong. Karena dia megang kunci. Nah, saya curiga. Nggak pernah makanya- tertangkap tangan tuh, keluar jam 11 malam, jam Nggak. 12 malam? Nggak. Nggak pernah? Nggak pernah Tapi dia megang kunci duplikat? Megang, saya curiga. Berapa lama Aryo sempat tinggal di kontrakan ini, Pak? 3 bulan jalan 4. Berarti baru dong? Baru. Orang kontrakan saya aja saya baru bikin. Baru pertama kali buka kontrakan juga. Oh, ini sebelumnya apa, Pak? Dulu. Rumah kosong. Oke. Sebelum Aryo kontrak di sini tinggal di mana? Nggak tahu. Oh, Bapak nggak pernah cek juga itu ya? Nggak pernah cek. Jadi KTP nggak difotokopi, cek juga ya udah Nggak, percaya aja. Percaya aja karena dia datang ngaku seorang karyawan rumah makan. Ini kamar yang tersangka itu ada di atas. Oke, Pak. Boleh kita buka, Pak? Kita mau lihat. Saya mau lihat. Wah, oke. Ini belum pernah ada media wartawan yang masuk sini, Pak? Belum.